Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Faris Maulana Syosindra dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan awal pertama materi kita yaitu ruang lingkup belajar, gerak dan motorik. Masuk aja kepada intinya. Eh, di sini saya mendapatkan pengertian definisi belajar menurut para ahli yaitu Gagne. eh, Belajar adalah kegiatan yang kompleks. Hasil dari belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Dan para ahli selanjutnya yaitu Plaget. Menurut Plaget, belajar adalah proses pengetahuan Plaget. Menurut Plaget, pengetahuan diperoleh melalui proses kognitif yang melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Eh, Belajar bukan hanya di kepala. Belajar juga melibatkan seluruh tubuh dan pikiran, tidak terbatas hanya pada otak. Prosesnya mencakup memperhatikan informasi baru, memproses dan menyimpannya. Otak memiliki dua sisi, kiri dan kanan, yang bekerja bersama dalam belajar tanpa dominasi salah satunya. Teori belajar basis otak atau brain-based learning menekankan pentingnya memahami cara kerja otak, melibatkan emosi dan fisik, bukan hanya aspek kognitif. Meningkatkan kinerja otak melalui latihan dan konsentrasi, memudahkan proses pembelajaran, membuatnya lebih tanggap dalam menerima dan memancarkan informasi. Contoh, saat belajar berjalan, kita menggunakan motorik dan keseimbangan, dan juga pemahaman. Selanjutnya yaitu motorik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu belajar motorik. Belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku motorik sebagai hasil latihan dan pengalaman, bukan akibat pertumbuhan ataupun perkembangan. Menurut para ahli, yaitu Drowatsky pada 1981 menyatakan belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang pada umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Yang kedua yaitu Oxendin pada 1984 menyatakan belajar motorik adalah suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku motorik sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Dan yang terakhir yaitu ada dari Rahan Toknam pada 1988 memberikan definisi belajar motorik sebagai peningkatan dalam suatu keahlian keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi-kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman dan bukan karena proses kematangan atau motivasi temporer dan fluktuasi fisiologis. Selanjutnya yaitu perubahan perilaku belajar. Menurut ahli yang bernama Magil pada 1980, perubahan perilaku yang terjadi dalam belajar motorik dapat diamati bahkan dapat diukur dari sikap dan penampilannya dalam suatu gerakan atau penampilan tertentu. Perubahan perilaku oleh Benjamin Bloom dalam bukunya yaitu Taxonomy of Educational Objective diklasifikasikan ke dalam 3 ranah utama yaitu perilaku kognitif, perilaku psikomotorik, dan perilaku afektif.
Yang ketiga yaitu ada mengacu pada praktek atau tindakan. Secara garis besar, pembelajaran motorik di sekolah mengacu pada 4 konsep utama. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajaran motorik di sekolah adalah suatu proses bagi para siswa untuk memperoleh kemampuan dalam berbagai tindakan. 2. Pelajaran motorik di sekolah dilakukan dengan pengalaman ataupun praktik langsung oleh para siswa dengan bimbingan dan pengawasan guru. 3. Untuk mengukur hasil pembelajaran motorik terhadap para siswa di sekolah, para guru tidak bisa mengukur secara langsung dalam waktu yang singkat. Yang keempat, hasil pembelajaran motorik di sekolah yang bersifat relatif dapat dilihat dari munculnya perubahan yang permanen dalam perilaku para siswa, baik yang ditunjukkan di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Kita masuk ke materi belajar tergantung dalam pengalaman. Berhasil atau tidaknya guru dalam pembelajaran motorik tergantung pengalaman siswanya, karena pengalaman ini sangat berpengaruh pada nilai perkembangan motorik. Guru harus benar-benar memperhatikan unsur-unsur pokok pembelajaran motorik agar para siswa dapat mencapai kemampuan keterampilan gerakan fisik yang mumpuni sesuai dengan target yang diharapkan. Adapun penjelasan selengkapnya yaitu mengenai unsur-unsur pokok yang terkandung dalam pembelajaran motorik. Yang pertama ada kekuatan, kecepatan, power, atau kekuatan. Sekian dari presentasi materi 1 saya yang dilanjutkan oleh materi kedua saya. Lanjut aja. Stop. Ini di pos.